Halo minasan, konnichiwa. Anime Asuni mata modotte. Di video sebelumnya, Alto berhasil mengalahkan Chris yang seorang anggota elit di OSIS, sekaligus salah satu 7 anggota Gold Square yang ada di akademi tersebut. Terus, ada kejadian aneh yang membuat 4 orang murid lepas kendali. Dan disusul kejadian Chris yang telah disiksa Rex karena kehilangan kendali juga. Nah, di video kali ini berlatar di tempat umum, di mana Alto dan Nechan sedang hisap-menghisap yang diganggu sama anak buah Rex. Maksud dia mengganggu ternyata karena ingin memberitahukan kepada Alto kalau Rex telah kehilangan kendali. Beralih ke adegan Rex yang masih belum selesai menyiksa Chris. Tanpa perlawanan yang begitu sengit, nampaknya Chris tidak ingin melawan Rex yang telah kehilangan kendali tersebut. Tak lama setelah itu, Falma dan Nechan tiba di TKP. Dia melihat Chris yang telah babak belur. Karena tidak terima atas perlakuannya Rex, Alto pun sudah siap-siap mau nyerang Rex. Tapi tiba-tiba diperlihatkan sebagian kecil kekuatan dari ketua OSIS kita yang sangat cantik ini. Dalam sekejap pun dia menghentikan Rex yang telah di luar kendali itu. Tiga hari setelah itu, para anggota OSIS pun sedang melakukan rapat mengenai 5 orang korban yang di luar kendali. Si wakil melakukan presentasi di mana dia mengatakan kalau kejadian kali ini pasti disengaja dan dipengaruhi oleh obat-obatan atau sihir hitam. Di saat yang sama, Alto dan Lilia senang karena mereka mendapatkan informasi tentang ujian tingkat bronze. Tapi sikapnya Nechan agak terlihat aneh. Katanya, dia tiba-tiba ingin pulang karena agak lelah dan menyuruh Alto untuk belajar di perpustakaan. Beralih ke belakang sekolah, ternyata dia bertemu dengan Obsidian Sensei dan mengatakan kepadanya kalau dia tahu kalau Obsidian Sensei inilah dalang dari semua kejadian itu. Nechan mengancam Obsidian Sensei kalau dia berani-berani menyentuh Alto, dia harus menerima hukumannya. Nechan pun berbalik dan lanjut pulang. Tapi si sensei ini malah menyuntikkan cairan aneh itu ke Nechan sendiri. Dan membuat Nechan pun di luar kendali yang membuatnya memasuki mode iblis sesungguhnya. Di saat Nechan memasuki mode iblis, Alto dan beberapa orang hebat pun menyadari akan tekanan sihir yang sangat menakutkan itu. Dan Alto pun langsung segera mencari Nechan. Tidak hanya Alto, ketua OSIS cantik kita pun langsung menuju ke tempat energi sihir yang besar tersebut. Tapi di tengah jalan dia disergap oleh boneka kertas yang pastinya dia berada di pihak musuh lainnya. Dan membuat ketos kita sibuk dengannya tanpa mengganggu si Obsidian Sensei. Alto yang sudah sampai ke tempat kejadian pun langsung terkejut melihat perubahan Nechan yang telah dirantai Obsidian Sensei. Ketika Alto menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Sensei itu pun membongkar kedok dia sendiri dan menyebutkan untuk membuat cairan itu butuh effort dan kerja keras. Karena mendengar semua perbuatan busuknya Obsidian Sensei, Alto pun langsung dibuat emosi dan karena hal itu, rantai yang ada di Nechan pun menjadi putus. Setelah rantainya putus, Nechan pun langsung berniat membunuh si Sensei. Tapi Alto pun melindungi si Sensei sebagai tamengnya dan Nechan pun telah melubangi perutnya Alto. Dengan kesadaran yang masih tersisa sedikit tapi tak begitu banyak, Nechan pun semakin tidak terkendali yang membuat perubahannya semakin besar dan semakin ingin membunuh si sensei gila ini. Tapi lagi dan lagi, Alto yang sedang sekarat itu memeluk Nechan supaya tidak membunuhnya. Karena tersentuh dengan perbuatan Alto, Nechan pun perlahan kembali ke wujud manusianya. Alto yang sekarat itu malah disosor sama Nechan, tapi ciuman itu bukan tanpa arti karena dia ternyata menyembuhkan luka Alto. Melihat Nechan bisa menyembuhkan Alto, Obsidian Sensei malah menyuntikkan cairan aneh itu ke dirinya sendiri. Dia bermaksud ingin menghancurkan Nechan. Emang gak ada otak ya nih Sensei? Udah ditolong bukannya insaf dan berterima kasih, malah ngajak bewan. Setelah perubahan Sensei tersebut menjadi iblis yang lumayan besar, dia pede bisa mengalahkan Nechan dengan iblis buatannya itu. Karena Nechan udah muak melihat Sensei itu, dia pun langsung memberikan pukulan lagi serius kayak Saitama dan menghancurkan sebagian tubuh iblis Sensei itu. Karena ketakutan, Sensei itu lari ke langit dan malah ditembak oleh Chris yang terbang dengan naganya. Melihat kesempatan emas itu, Nechan langsung menghabisinya dengan sekejap dan Sensei itu pun kalah tapi tidak benar-benar mati. Karena Nechan tidak mau membunuh dia yang telah dilindungi Alto. Setelah Sensei itu kalah, boneka kertas yang dilawan Ketos kita pun juga menghilang.
Tak lama setelah itu kita beralih ke sebuah tempat di mana Nechan dan Alto berbincang-bincang tentang Alto yang sudah pernah mati sekali. Dan ternyata jantung yang sudah hancur tadi diganti dengan jantungnya Nechan. Jadi ceritanya mereka sekarang hidup berbagi jantung. Salah satu mati maka yang lainnya juga mati. Kira-kira begitu. Terus masalah tersebut mulai terpecahkan yang masih meninggalkan beberapa misteri. Dan sensei tadi ditangkap oleh polisi Ortigia. Serta para korban tadi pun juga sudah mulai terbangun. Beberapa hari setelah itu pun kita diperlihatkan berbagai hal yang sedikit berubah, di mana sekarang Alto lah yang memerlukan mana iblis dari Nechan karena jantungnya belum menyesuaikan dengan tubuh Alto. Lalu melihat perilaku Nechan yang sudah mulai cuek dan dingin, Alto pun bertanya, "Kenapa kamu secuek ini?" Nechan pun menjawab, "Karena aku tidak seharusnya berada di dekatmu. Setelah jantungmu sudah mulai cocok, aku akan masuk ke dalam buku lagi." Mendengar hal itu, Alto pun marah kepada Nechan. "Setelah merusak kesucianku, kau seenaknya pergi begitu saja. Pokoknya kita harus bersama-sama sampai ajal menjemput." Kira-kira begitu kata si Alto. Dan itulah alur cerita anime Kinsou no Vermel untuk episode 5 dan 6. Lanjutannya kita tunggu di next video. Saya narator dari anime Asu pamit undur. Mite kurete, hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.